kita saksikan bersama penampilan gelar karya yang akan ditampilkan oleh peserta didik kelas 4 dengan tema Bhinneka Tunggal Ika terwujud dalam mahakarya dengan judul Drama Perjuangan Para Pahlawan Merebut Kemerdekaan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk penampilan peserta didik kelas 4 SD Negeri Jurang 4 Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Esti Haryanti, SPD MPD, selaku pengawas SD Kecamatan Magelang Selatan. Yang kami hormati Ibu Ernawati, selaku Ketua Komite SD Negeri Jurang Ombok 4. Yang kami hormati Ibu Sisilia Martina Susanti, SPD SD, selaku Kepala Jurang Ombok 4. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta orang tua. Dan yang kami sayangi teman-teman dari SD Negeri Jurang Ombok 4. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang kami hormati serta teman-teman yang kami sayangi, pada proyek kali ini kami kelas 4 mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika dengan judul Perjuangan Para Pahlawan Merebut Kemerdekaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila telah menjadikan kami anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mampu bergotong royong, menjadikan anak yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kami akan tunjukkan sikap-sikap profil pelajar Pancasila dalam gelar karya ini. Selamat menyaksikan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki juga dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kunaiki Kaiso. Sementara apa Jepang memberikan kemerdekaan dengan cara memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan itu dapat dilaksanakan dalam kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah organ yang bertanggung jawab untuk kemerdekaan
Setelah Soekarno pulang dari Dalat Vietnam, Soekarno keluar dari kamar menemui istrinya dan meminta istrinya untuk membuatkan sebuah bendera. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yaitu Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hoirul Saleh mendengar kabar ini dari radio BBC. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 8 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusi mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hal dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hoirul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Apalagi ada kemari. Sekarang juga kita kobarkan revolusi. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Sikap juga kalau tidak mengeluarkan keputusan malam ini juga akan melakukan penerbangan orang perempuan besar-besaran. Pelibatan layarku, saya tepuk pojok dan potong mulutmu juga. Tidak usah menunggu besok. Jepang sudah masa silam. Sekarang kita harus melawan Belanda. Jika saudara tidak setuju dan mengira bahwa Soekarno sudah siap untuk memproklamirkan, mengapa Anda tidak memproklamasikan kemerdekaan sendiri? Mengapa kita Soekarno untuk melakukan hal ini? Apakah kita menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita
mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 12 malam golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Ir Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerahkan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Pada pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh Hoirul Saleh dan Singgih yang merupakan tentara peta melakukan aksi tersebut. Mengapa Anda tetap bersikukuh kalau proklamasi disusun oleh PPKI, Bu? Hanya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri. Tetapi kita harus memikirkan situasinya terlebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Tapi golongan muda dan peta akan berada di belakang Anda jika terjadi apa-apa, Bu. Baiklah, jika itu urusan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi saat kembali ke Jakarta. Soekarno, Sultan Syahrir, dan Singgih sampai di Pondok Bambu Rengas Dengklok. Kami memerintahkan Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak malam hari ini untuk merevolusikan. Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan revolusi di waktu yang depan. Saya sudah merencanakan tanggal 17. Mengapa tanggal 17? Mengapa tidak sekarang juga atau tanggal 16? Saya tidak dapat merangkat dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih membawa harapan beraku? Akan tetapi saya merasakan dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Tanggal 17 adalah tanggal yang suci. Pertama, kita sedang ada di bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa, itu adalah saat yang suci bagi kita. Tanggal 17 besok adalah hari Jumat. Jumat besok adalah Jumat lagi. Jumat yang bahagia, Jumat suci. Kesucian angka 17 bukan buatan manusia. Sesampai di Jakarta, Soekarno, Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Silakan pakai rumahku saja, Bu Soekarno. Keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Uang mana yang bisa kami pakai? Uang makan dan serapi depan. Baik, terima kasih. Ya. Di ruang makan Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Laksamana Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke tempat tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan di ruang makan. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di depan serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda.
siapa saja yang hadir dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana Dirin? Setuju. Soekarno menemui Sayuti Melik untuk mengetikkan teks proklamasi. Terima kasih. Sama-sama. Setelah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Dan tampaknya saja di dalam zaman Jepang ini kita menyandarkan diri pada mereka. Akan tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusut tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air dalam tangan sendiri. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan
pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Dan permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekarang telah datang saatnya kita menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad kami. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat negeri kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun ke negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! 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 mengobarkan semangat kemerdekaan Indonesia, akan kami tampilkan lagu-lagu nasional. Lagu yang mampu memberikan semangat untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik dengan menjiwai semangat kemerdekaan.
Berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Aku ingin jembatan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Aku ingin kemenangan ini menunaikan kewajiban. Oh putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Kita sebagai generasi muda tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan ini. Tetap berjuang memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia agar semakin maju dan sejahtera. Jadikanlah sikap kepahlawanan sebagai acuan kita dalam berperilaku. Semoga di tangan kita inilah bangsa Indonesia semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada peserta didik kelas 4 yang telah menampilkan drama perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan. Tepuk tangan yang meriah lagi untuk kelas 4, Bapak Ibu. Seperti yang telah disampaikan tadi siswa kelas 4 ini, tetaplah semangat dalam menjalani kehidupan ini.
tetap berjuang memajukan bangsa kita, bangsa Indonesia agar semakin maju dan sejahtera. Jadikanlah sikap kepahlawanan sebagai acuan kita dalam berperilaku. Semoga di tangan kita inilah bangsa Indonesia semakin jaya. Oke, Bapak Ibu terima kasih. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Reni Ekawati selaku perwakilan POM kelas 4 untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kepada beliau Ibu Reni Ekawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sisi selaku Kepala Sekolah Curang Bomba, pada Ibu Erna selaku Ketua Komite SD Curang Bomba. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmat dan ridhonya pada hari ini dengan bahagia dan penuh ceria kita dapat menghadiri dan menyaksikan putra putri kita dalam acara gelar karya proyek penguatan pemimpin pelajar Pancasila. Suatu kehormatan bagi saya ketika saya ditunjuk oleh pengurus POM membawakan kesan dan pesan mewakili kami orang tua paling murid kelas 1 dan kelas 4. Gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila menurut pandangan kami selaku orang tua sungguh-sungguh menjadi kegiatan positif yang mengenalkan, mencoba mendalami karakter para pendiri bangsa, memupuk rasa nasionalis dan wawasan kebangsaan serta mengenalkan sejarah kemerdekaan Indonesia. Suatu langkah untuk memahami bahwa meneruskan perjuangan saat ini dapat dilakukan anak-anak sebagai siswa yang menghormati guru dan orang tua, rajin belajar dan bermental kuat meraih cita-cita. Tema Bhinneka Tunggal Ika menanamkan kesadaran kepada anak-anak bahwa kita diciptakan dalam keragaman budaya, suku bangsa dan agama. Sehingga dengan kesadaran itu diharapkan akan menumbuhkan toleransi, rasa kebersamaan, rasa tanggung jawab dalam bersikap di kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu guru yang telah mengajarkan, membimbing dan membina putra-putri kami sehingga mampu dan berani mengekspresikan diri, mengembangkan bakat, minat dan kemampuan anak-anak kami, serta mengajarkan tentang sikap yang saat ini sudah menjadi karakter dalam berperilaku. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang selalu berusaha maksimal untuk putra-putrinya. Putra-putri kami sekarang menjadi lebih kritis, lebih kreatif, mandiri, memiliki kesadaran membantu orang tua, dan memiliki tanggung jawab yang baik dalam beribadah maupun tugasnya sehari-hari. Sehingga putra-putri kami dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga pengorbanan Bapak Ibu serta guru-guru, ayah bunda sekalian mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Sekolah Dasar Negeri Jurang Ombong 4 menjadi tumbuh dan berkembang semakin baik dan baik sehingga akan selalu menjadi kebanggaan kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian dari kami. Mohon maaf, beriku maaf apabila ada kekeliruan dalam bertutur kata dan bersikap. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Ibu Astuti Puspitarini selaku perwakilan POM kelas 1 untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kepada Ibu Astuti Puspitarini dipersilakan. Mengetahui tentang bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku,
sebagai daerah. Menjadi berani, tampil di depan, bisa bekerja sama dan melatih kesabaran dan kemampuan. Selain itu, harapan dari kami, proyek kedepannya bisa mengasah kemampuan dan menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan anak-anak. Jadi, semoga kedepannya proyek Pancasila ini bisa menambah anak-anak untuk terus berkarya menjadi dirinya atau bisa menggali potensi dalam diri anak-anak masing-masing. Terima kasih juga kami ucapkan dari orang tua murid kepada Ibu Guru dan Bu Puput yang telah membimbing anak-anak yang kelas 1 masih berantakan seperti itu, yang nggak bisa diatur sana sini. Tapi alhamdulillah dengan hasil yang sekarang mereka tunjukkan, kami orang tua merasa bangga banget pada anak-anak kami. Terus terima kasih juga buat orang-orang tua kelas 1 yang sudah bersusah payah untuk membuat dekorasi yang sekian banyaknya. Terus bisa menggandani anak-anaknya seperti ini dan bisa melatih semuanya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesan dan pesan yang telah disampaikan oleh Ibu Astuti Puspitarini selaku perwakilan POM kelas 1 dan Ibu Reni Ekawati selaku perwakilan POM kelas 4 menjadi motivasi serta evaluasi bagi kita bersama untuk memajukan pendidikan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, telah sampailah kita pada akhir acara, yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara ini bersama, marilah kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti kata pepatah, tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Saya selaku pembawa acara pada hari ini mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Selesai penutupan acara ini, kami mohon sebelum Bapak Ibu beserta peserta didik meninggalkan acara untuk dapat berfoto bersama di depan panggung. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.